Halo sobat, masih betah nih dengan kejombloannya atau sudah ada pelampiasan? Nikmati aja ya sebelum semuanya berubah pikiran. Video kali ini kita akan bahas film Jepang yang mungkin akan membuat semuanya tercengang. Diceritakan seorang cewek seksi yang bekerja di sebuah perusahaan yang dipimpin oleh seorang bos yang tua tapi masih genit. Dia naksir kepada cewek itu. Sayangnya, cewek itu malah menjatuhkan pilihan kepada teman kerjanya yang masih muda dan ganteng. Apakah bos tersebut mengalah atau malah berulah? Ikuti ceritanya sampai kelar ya lur. Film dimulai dari sebuah ruangan di mana di sana ada seorang bos yang sedang membaca dokumen, sebut saja namanya Nakamura. Lalu masuklah seorang cowok yang ternyata adalah anak buahnya yang meminta izin untuk keluar kantor menghadiri ulang tahun istrinya, sebut saja namanya Kenzi. Nakamura pun penasaran seperti apa sosok istri dari Kenzi. Tanpa menaruh curiga, Kenzi pun memberikan ponselnya di mana di sana ada foto istrinya. Dan betapa kagetnya Nakamura ketika melihat foto tersebut. Ia masih ingat siapa cewek itu. Dia adalah Aiko, mantan karyawannya yang resign beberapa tahun yang lalu karena menolak lamaran dari dirinya. Ia pun membayangkan momen ketika Aiko mengembalikan cincin yang ia berikan. Terlihat muka Nakamura masih menyimpan dendam. Nakamura pun mengizinkan Kenzi untuk pulang dan merayakan ulang tahun bareng istrinya. Namun dilihat dari mukanya, ia sudah menyiapkan rencana jahat. Scene pun berpindah ke sebuah rumah di mana di sana tinggal Kenzi dan Aiko. Mereka terlihat bahagia menyiapkan acara ulang tahun Aiko. Aiko sedang memasak untuk makan malam spesial mereka. Malam harinya mereka pun makan berdua dengan romantis, dilanjutkan dengan acara bercocok tanam yang spesial juga. Esok harinya, Nakamura memanggil Kenzi ke ruangannya, di mana ia ternyata sudah memulai rencana jahatnya. Ia meminta Kenzi untuk pergi ke kantor cabang yang ada di Hiroshima untuk mengurus launching produk baru selama seminggu. Kenzi pun tidak bisa menolak. Tanpa curiga, ia pun mengiyakan dan bersiap untuk berangkat. Setelah Kenzi berangkat, Nakamura yang sudah mengintai keberadaan rumah Kenzi dan Aiko langsung mendatangi rumah itu. Ketika Aiko membuka pintu, dia sangat kaget mendapati kedatangan mantan bosnya itu. Tanpa basa-basi, Nakamura langsung menjelaskan tujuan dia datang. Dia ternyata membawa surat pemecatan Kenzi. Surat itu akan diberikan jika Aiko tidak mau menuruti keinginannya.
Ternyata memang Nakamura masih mengharapkan Aiko untuk jadi pasangannya. Dia tidak rela jika orang lain memiliki Aiko. Dia pun tidak segan-segan akan memecat Kenzi jika Aiko tidak mau menurutinya. Saat itu Aiko sungguh bingung. Ia takut kalau Kenzi dipecat, terus mereka tidak punya penghasilan. Tapi dia juga tidak sudi kalau harus mengikuti keinginan Nakamura. Dalam kondisi bingung, Nakamura memberi pilihan lain. Dia masih membolehkan Aiko bareng Kenzi, dan Kenzi juga tidak akan dipecat dengan syarat lahan pertanian Aiko harus mau diairi oleh Nakamura selama Kenzi di luar kota. Merasa tidak punya pilihan lain, akhirnya Aiko pun pasrah ketika Nakamura mulai melancarkan aksinya. Dan terjadilah aksi bercocok tanam di sofa tersebut. Esok harinya Aiko terlihat masih shock dengan kejadian kemarin. Ia menghibur diri dengan sibuk menonton film di laptopnya. Lalu terdengar suara bel berbunyi. Ia ragu untuk membuka pintu, tapi takutnya yang datang adalah Kenzi. Ia pun membuka pintu. Dan betapa kagetnya dia, yang datang ternyata adalah Nakamura yang langsung melancarkan aksi kembali, meminta jatah pertanian seperti kemarin. Aiko hanya bisa pasrah dibuatnya. Kejadian itu pun terulang setiap hari selama Kenzi di luar kota. Saking seringnya Aiko seperti punya suami kedua. Setiap hari Nakamura menginap di rumah Aiko untuk melakukan proses penyiraman lahan pertanian agar tetap subur. Sampai akhirnya seminggu kemudian Kenzi pun pulang. Aiko menyambutnya dengan gembira. Kenzi yang polos pun tidak menaruh curiga ketika Nakamura sedang duduk makan di meja makan mereka. Aiko berdalih tadi Nakamura ke rumah untuk menanyakan apakah Kenzi udah pulang atau belum. Mereka pun makan bertiga. Karena lelah dalam perjalanan, Kenzi pun ambruk terlelap di sofa ruang tamu. Sementara Aiko dan Nakamura melanjutkan makan mereka. Setelah makan, Nakamura pamit karena kesepakatan mereka untuk bareng sudah selesai seiring pulangnya Kenzi. Namun entah apa yang merasuki Aiko, sekarang malah dia yang minta agar Nakamura tidak pergi dan dia rela lahan pertaniannya ditanami setiap saat. Mungkin sudah merasa cocok kali ya dengan cara bertani Nakamura yang sudah berpengalaman. Menjelang akhir film, terlihat Aiko membuka cincin dari Kenzi
lalu memasukkan cincin yang dulu diberikan oleh Nakamura. Dan film pun tamat. Oke teman, mungkin itu aja alur cerita dari film kali ini. Sampai jumpa di review film berikutnya. Bye.